Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Semua sehat? Sehat. Haleluya. Merdeka? Merdeka. Bulan merdeka ini ya. Jadi kita mesti sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Amin. Supaya kita benar-benar merdeka, Kristus sudah mati buat kita, memerdekakan kita. Amen. Merdeka dari dosa, merdeka dari kejahatan, merdeka dari segala hal yang buruk di dunia ini. Karena kita adalah anak-anak terang. Kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Kita dipindahkan dari pimpinan iblis, pimpinan kegelapan, supaya kita dipimpin Tuhan. Haleluya. Amin. Kita orang-orang pilihan di sini. Amen. Orang-orang berharga, orang-orang mahal. Haleluya. Ya. Baik, kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Naaman disembuhkan. Kita tidak bicara Naaman hari ini, meskipun berikutnya Naaman ya. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 2. Orang yang pernah keluar bergerombol dan membawa kawan seorang anak perempuan dari Israel. Ia menjadi pelayan kepada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahu kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel. Maka jawab Raja Aram, baik pergilah, dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian sama-sama. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepada Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Inilah firman Tuhan, silakan duduk. Naaman, tapi kita tidak bicara Naaman di sini, tapi kita bicara tentang seorang yang ditawan oleh Naaman. Siapa itu? Gadis pelayan ya, yang dijadikan pelayan ya. Kita tidak tahu namanya, kita tidak menyebutkan namanya, tetapi saudara yang kasih firman Tuhan atau Alkitab kita mencatat namanya. Berarti ini orang penting buat Ronde, penting ya. Haleluya. Jadi mari kita belajar dari gadis yang dihadirkan Tuhan di keluarga Naaman oleh karena peristiwa gerombolan penyerangan kepada daerahnya atau mungkin apa begitu, sehingga gadis itu ditawan dan dijadikan budak di rumah Naaman. Tetapi saudara Tuhan, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh perempuan atau gadis yang muda ini. Kita tidak tahu berapa tahun umurnya, apa dia sekolahnya, apa-apanya kita tidak tahu, tapi mari kita belajar. Jadi hari ini kita terima tema firman Tuhan, berhenti mengeluh, karena Tuhan jadikan kita berkat. Kalau Tuhan jadikan kita berkat, berarti kita diberkati. Pasti diberkati, baru kita jadi berkat. Karena kita punya uang dulu, baru kita bisa memberi uang. Amin. Kita harus punya kebaikan dulu, baru kita bisa memberikan kebaikan. Haleluya. Kira-kira bisa bonceng orang kok Pak Erwin tadi ke sini kalau dia tidak punya motor. Kami jalan kaki setengah mati di sini. Ya toh. Tapi karena dia punya motor, bonceng 2 dan sampai di sini selamat, bertemu dengan Bapak Gembala di sini. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih, tema firman Tuhan, berhenti mengeluh, sebab Allah mau membuat kita jadi berkat. Ya, saudara, memang tidak banyak orang yang beruntung lahir di dunia ini. Ya. Saya termasuk orang yang mungkin kurang beruntung juga, karena ayah saya itu seorang guru saja. Ya. Coba kalau ayah saya wali kota, atau ayah saya bupati, atau ayah saya jenderal begitu, wah mungkin lain lagi gayanya saya. Ya toh? Apalagi kalau saya misalnya anaknya presiden gitu, beda. Jadi saudara yang kasih, tidak banyak orang bernasib baik dalam hidup ini ya. Tidak banyak orang yang beruntung. Ayahnya keluarga kaya, pengusaha, tuan tanah, apalagi pejabat, orang terkenal ya. Tidak semua orang. Saya tidak tahu, Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengenal banyak tentang saudara punya kehadiran di Rotes ini ya. Mungkin ayah kita itu orang biasa-biasa saja. Bapak kita itu bukan pejabat tinggi.
Haleluya ya. Karena itulah yang disetting Tuhan atas kita. Amin. Itulah yang Tuhan hadirkan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Ya. Jadi di sini mungkin saudara juga seperti perempuan ini. Ya, perhatikan saudara yang kasih. Seperti halnya nasib anak darah Israel, dalam hidupnya tidak beruntung karena ia hanya hidup sebagai seorang budak yang tertawan oleh keluarga Panglima Naaman, jadi pembantu Nyonya Naaman. Ya. Terjadi perang, terjadi semacam kerusuhan begitu atau apalah namanya, sehingga ini anak darah ini ditawan dan dijadikan budak di rumah daripada Panglima Naaman di sini. Ya. Saudara yang kasih dikatakan di sini, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Bayangkan saudara yang kasih, seorang gadis ditawan, kira-kira punya kebebasan saudara? Tidak punya kebebasan, tidak punya harapan supaya dia bisa bergerak menurut keinginan sendiri. Ya, karena dia diawasi. Apalagi bangsawan seperti itu, ya, jangan sampai dia dicurigai, tiba-tiba nanti jadi mata-mata. Jadi dia semua dalam pengawasan, geraknya semua dalam kendali daripada keluarga Naaman ini. Bayangkan saudara, orang seperti ini kira-kira nyaman ke suami? Tidak nyaman. Enak ke suami? Pasti tidak enak. Bergembira ke suami? Mungkin tidak bergembira. Tapi mari kita lihat ini nona ini ya. Tentu situasi dan tempat yang dialami oleh gadis ini, tempat yang tidak sesuai harapan dia, tidak sesuai ekspektasi dia, katakanlah seperti itu. Ya. Sebagai seorang gadis mungkin kalau bisa ya sekolah di mana ada kota begitu, ya punya HP yang sekarang ini ya HP canggih begitu ya, bisa main-main, dia bisa kesana kemari piknik dan punya uang, ya kan begitu. Tapi ini gadis ini tidak, saudara. Kisah gadis anak darah ini menarik karena tidak menyesali keberadaan. Ya, dia tidak menyesali keberadaannya. Ya. Perhatikan saudara yang kasih. Ya. Jadi kita belajar dari gadis ini. Ya. Ketika Panglima Naaman itu sakit dikatakan dan sudah mencoba berbagai upaya untuk berobat kemana saja tapi tidak sembuh karena sakit kusta. Mungkin pada masa itu belum ada medis yang sanggup untuk menangani kusta seperti itu. Dan biasanya kalau kusta seperti itu pasti dikucilkan. Ini karena bukan orang Israel asli ini, orang Aram. Jadi mungkin ya tidak ada imam dikatakan kamu harus dikucilkan, kamu harus dikatakan najis, karena dia masih bisa berhubungan dengan raja, dia masih bisa menulis dan surat kepada raja, kan begitu ya. Jadi Panglima Naaman ini sudah coba berobat ke sana kemari tapi tidak sembuh. Ya. Haleluya. Dalam kondisi seperti itu, saudara Bengkes, ya, kira-kira kalau kita yang selalu hidup ditekan dalam rumah tangga, pasti kita katakan ya, oh, biar mati sudah dia, kan begitu. Apalagi kalau Panglima Naaman ini pernah berkata-kata yang tidak baik sama ini gadis ini, ya, pernah perintah yang sedikit kasar, perlakuan-perlakuan yang tidak bagus begitu yang dialami oleh gadis ini, pasti juga dia rasa terganggu perasaannya. Ya. Haleluya. Tetapi saudara yang kasih perhatikan pada ayat yang ketiga. Ya. Berkatalah dari situ kepada nyonyanya, sekiranya Tuhan menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya. Kondisi yang terpuruk dialami tuannya, majikannya, saudara, tidak menyebabkan gadis ini juga menekan lagi. Ya. Tidak, dia tidak lakukan itu. Dia tidak merasa bahwa syukurin, tidak, tapi dia nikmati. Ya. Saya percaya saudara Bengkes, kalau misalnya gadis ini juga berlaku buruk, ya, bersifat buruk, bersikap tidak sopan begitu kepada majikannya, ya, tentu dia saudara Bengkes tidak bisa bersahabat dengan majikannya, ya. Tidak bisa bersahabat, dan mungkin dia tidak tawarkan. Ini kan menawarkan solusi ini, menawarkan yang baik, menawarkan pertolongan. Ya. Berapa banyak pembantu-pembantu dalam sebuah rumah tangga, ya mungkin diperlakukan ya kurang bagus lah begitu ya, kurang wajar begitu, kurang pantas begitu, sehingga pembantu itu atau pelayan itu merasa seperti juga ingin membalas begitu kepada majikannya. Makanya terjadi banyak kasus
Pembantu hanya 1 tahun 2 tahun di situ lari, meninggalkan apa persoalan karena dia kerjasama dengan orang luar, mencuri barang-barang majikannya, emasnya kah, uangnya kah, dan macam-macam, bisa sampai menyandra anak daripada majikan supaya dia dapat uang tebusan. Nah itulah saudara pelintas. Tapi gadis yang ditawan ini tidak melakukan hal itu. Dia tetap menikmati kondisi yang mungkin tidak nyaman itu. Dia tetap bisa bergaul, dia tetap melayani, bekerja dengan baik, saudara pelintas. Sebagai pembantu di rumah tangga itu, ya, disuruh apa saja pasti dikerjakan dengan ikhlas. Haleluya, amin. Tidak semua orang bisa mengalami itu, tapi kita belajar dari ini wanita yang ditawan ini. Biasanya kalau pejabat begitu banyak sekali kegiatannya, kan begitu toh? Kunjungan sana, kunjungan sini, ibu-ibunya juga banyak sekali kunjungan-kunjungan, gitu. Sebentar dharma perempuan, dharma apal segala macam begitu. Ya. Tentu wanita ini akan juga terlibat dan melibatkan diri dalam semua kegiatan yang ada di dalam rumah Naaman. Dia capek, saudara pelintas. Pasti juga ada semacam ya ekstra kerja keras di sini. Ya. Ada tanggung jawab yang mungkin sudah sedikit lebih daripada yang diharapkan. Kita tidak tahu berapa pembantu Naaman di sini. Apakah wanita itu saja? Tentu banyak, saudara pelintas. Tapi salah satunya yang dicatat dalam kitab ini adalah putri dari Israel. Haleluya. Kita lihat lagi, saudara pelintas. Situasi yang dihadapi oleh wanita ini atau perempuan ini, situasi yang tidak selalu menggembirakan. Ya, tempat di mana dia dihadirkan Tuhan, ya, tentu Tuhan yang menghadirkan dia di situasi itu. Tetapi saudara, saya mau katakan kepada kita, tempat bukan menjadi masalah di mana saja kita berada. Haleluya. Seringkali saya ini mantan PNS, jadi seringkali kalau di tempat embasa ada tempat embasa, ya kantor-kantor tempat embasa, ini ada PNS di sini, coba katakan yang PNS di sini. Kalau dinas pendapatan daerah urus uang boleh, mantap. Tapi kalau urus arsip, di mana kantor kearsipan? Kita mau ngomong juga, kita nggak semangat gitu. Tapi kerja di mana? Departemen keuangan. Wah, agak bangga sedikit ya. Begitu dong. Tapi perempuan ini tidak. Dia bantu untuk keluarga. Dia tidak tahu tuannya sakit, saudara yang kasih. Apa yang dia katakan? Dia katakan begini, saudara yang kasih. Ya. Dia katakan, kalau Tuhan mau pergi ke nabi yang dekat dengan kampung itu, pasti dia disembuhkan. Itu tawaran, itu kepedulian. Meskipun barangkali sehari-hari dia tidak terlalu dipedulikan karena hanya seorang pembantu. Apalah pengaruhnya? Haleluya, amin. Kita saudara yang seringkali dalam kondisi-kondisi yang terpuruk seperti ini. Tapi mari kita belajar dari seorang yang ditawan, dari seorang yang tidak punya kewenangan apapun, dari seorang yang tidak punya pengaruh apapun, tapi saudara kita sudah jadi berkat bagi seorang panglima Naaman. Ya. Jadi saudara yang kasih, berhenti mengeluh apapun kondisi saudara sekarang, dimanapun saudara berada, apapun situasi yang saudara alami, karena saudara bisa dijadikan berkat di sana. Haleluya, amin. Di kantor apapun saudara, terimalah itu. Di bidang apapun usaha saudara mungkin belum menggembirakan, belum seperti yang saudara harapkan, belum seperti yang saudara inginkan, penghasilannya, pendapatannya, uang masuknya, labanya. Tapi saudara yang kasih, mari kita belajar dari seorang wanita ini. Kondisi-kondisi yang barangkali tidak enak itu dia nikmati dengan baik. Dia tidak bisa bergaul dengan nyonyanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin. Ingat saudara, semua yang berjemaat di sini, saya harap adalah orang-orang yang ditanam Tuhan di sini. Katakan, saya ditanam Tuhan di sini. Kalau tidak ditanam, ya pindah-pindah nanti mati. Pohon kalau dipindah-pindah mati kosong deh. Mati. Haleluya. Kita mesti jadi orang yang tertanam di dalam bait Tuhan. Haleluya. Kalau perempuan ini tidak tertanam di dalam kondisi ketertawanannya itu, misalnya dia
Balelo gitu. Tentu ada pejabat juga di samping Naaman itu, bukan hanya panglima itu saja. Ya. Aduh, dia bilang, panglima Naaman di situ, mai Tuhan di situ terlalu cerewet sekali. Pasti pejabat lain juga, sudah tinggalkan saja, pindah di sini. Bisa begitu? Bisa. Di Kupang beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih udah tahun-tahun dulu lah, ketika bemo masuk, itu sopir bemo, koncak bemo itu sangat bergengsi sekali. Itu permulaan di Kupang sini. Saudara tahu, begitu bemo 1-2 tahun dia sudah bagus lagi, dia pindah lagi bemo yang lain. Sopir ini, jadi dia tidak setia di situ. Koncaknya juga tidak setia, karena dia rasa mobil ini kurang bagus. Ada lagi majikan yang bagus, dia pindah ke situ. Dia jadi apa? Jadi Sony, jadi doi lagi, karena orangnya tidak setia, tidak tertanam dalam sebuah komunitas. Jadi tempat dan kondisi situasi jangan berubah iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saya ini juga gembala jemaat. Ya, gembala jemaat. Ingat saudara enggak sih? Kalau gembala jemaat itu pasti juga banyak masalah yang dihadapi. Banyak persoalan. Ya. Tapi kita tidak bicara tentang persoalan yang Naaman. Ini persoalan kehadiran nona yang muda ini. Dia jadi berkat juga. Bagi siapa? Bagi Naaman. Naaman punya masalah, sakit penyakit, ya tidak bisa disembuhkan karena sakit kusta waktu itu. Kalau sekarang mungkin ya sakit kusta bisa ditangani, tapi ini tidak bisa ditangani. Tetapi nona ini, anak darah ini punya solusi, punya jalan kedua. Jadi kekasih sekalian, mari kita berhenti mengeluh karena alasan yang pertama, bahwa tempat atau kondisi situasi yang kita hadapi tidak harus membuat kita terhambat untuk kita jadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Haleluya. Bangunlah kebaikan kita. Bangunlah kebersamaan, kasih sayang. Di mana saja saudara berada, di mana saja kita menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi jangan sampai kita menabur yang tidak baik di sana. Taburkan selalu kebaikan. Ini kan persahabatan ini, tawaran ini. Haleluya. Haleluya. Ya. Berikutnya saudaraku, dalam kesusahan majikannya, waktu majikan ini sakit, dikatakan anak darah yang ditawan itu tidak mendatangkan kesusahan atau keburukan bagi majikannya. Ya. Padahal belum tentu Naaman dan keluarga ini baik juga sama dia, bersikap ramah sama dia. Namanya pembantu biasa ya, suruh sana suruh sini loh. Belum selesai disuruh sana, pergi lagi di sini. Ya. Saya di gereja saya itu ada beberapa anak alok yang kita tampil 7 ya, sudah jadi sarjana, yang hampir jadi sarjana, sudah tinggal 2 lagi saja. Pasti mereka juga merasa terganggu ya, kalau saya suruh sana suruh sini. Biasanya begitu. Ya, mungkin tidak comel secara langsung kepada saya, tapi dalam hati mengeluh. Haleluya. Apakah saudara seperti itu juga? Apakah saudara seperti itu juga? Mengeluh begitu? Tidak tahu? Kok mengeluh? Haleluya. Jadi tempat di mana kita ada, tempat kita di mana di tempat Tuhan, tempat kita diizinkan Tuhan untuk kita berkarya di situ. Apakah kita jadi jemaat, jadi pendeta, jadi gembala, ya, jadi pekerja, jadi PNS, jadi anggota masyarakat di suatu desa begitu. Jangan kita hanya tahu mengeluh saja. Ini Pak RT ini begini. Saya pernah jadi RT saudara. Jadi orang Batak jadi RT di Kupang itu luar biasa. Beta jadi RT, jadi RW. Jadi benar-benar berterima kasih. Orang Batak sudah jadi berkat di NTT sini. Haleluya. Amin. Tapi orang Rote juga ada jadi berkat di kampung saya. Dulu ketika tahun 60-an itu atau 70-an itu ada polisi yang bermarga patola, jadi Kapolres di kampung saya. Jadi kita ini pas ya
Orang Rote udah jadi berkat di kampung saya, orang Batu juga udah jadi berkat juga di kampung saudara. Haleluya, amin. Impas, jadi kita tidak ada utang ya. Haleluya, saudara itu yang kasih ya. Hal yang kedua yang dilakukan oleh wanita ini, dia membangun kepedulian ya. Haleluya. Kalau dia bangun permusuhan, kira-kira dia mau tidak tawarkan kebaikan? Enggak bisa ya. Apapun kata kita, bagaimanapun ucapan kita, bagaimanapun kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada seseorang, kalau dia tidak suka sama kita, dia bermusuhan dengan kita, dan kita juga bermusuhan dengan dia, kita tidak diakuin. Haleluya, amin. Jadi Bapak Pendeta, hati-hati juga, jangan sampai jemaat itu jadi musuh kita. Dia ada berjemaat di sini, ya, tapi dia tidak bersama dengan kita. Jadi apapun khotbah kita di sini, dari kitab Wahyu sampai kitab Wahyu, dari Kejadian sampai apapun, karena rasa permusuhan, karena rasa ketidakbersahabatan. Saya percaya saudaraku yang kasih, sekiranya anak darah ini berkelakuan tidak baik di dalam rumah sehari-hari, mana mungkin dia dengar itu? Haleluya, amin, amin. Demikian juga kita saudaraku yang kasih, kita harus bangun kebaikan, persahabatan, kasih sayang, perasaan penerimaan kepada orang. Kata-kata kita harus tetap didengar. Haleluya, amin. Ini banyak suami-suami kadang-kadang untuk kepada istrinya orang dia bahasanya lembut sekali, sama istrinya sobek. Haleluya. Saya di kantor kan begitu toh, ibu begitu ya. Tapi kalau di rumah, sama itu hanya begitu. Itu ada seperti itu. Di sini mungkin sudah ada. Di sana ada, di Kupang banyak begitu. Karena beta pernah mengalami. Saya pernah jadi pimpinan dalam sebuah institusi. Saya punya anak buah dulu, ada sampai 86 orang juru pungut ini pajak-pajak ini. Hormat sama saya, semua hormat. Yang tua-tua, rambut putih itu, bapak. Tapi itu berkelahi rumahnya. Bayangkan saudara. Di sini ada saudara begitu. Ada. Dia ada dulu di sini. Marga apa dia? Hah? Haleluya. Jangan begitu dong ya toh. Ini anak darah ini tidak disebut namanya ya. Seperti dirahasiakan dalam Alkitab. Tapi dia sudah jadi berkat bagi seorang pengelima. Haleluya. Jadi meskipun dia barangkali tidak bernasib baik karena ayahnya dan ibunya mungkin orang miskin saja, kita tidak tahu apakah ayah dan ibunya ini ditawan oleh gerombolan, ya, korban daripada peperangan waktu itu tidak disebutkan. Tetapi saudara yang kasih, semua keadaan kondisi yang dialami oleh anak darah ini tidak dikelolanya untuk jadi membangun permusuhan dengan majikannya, tapi membangun persahabatan, persaudaraan. Haleluya, amin. Tidak dapat yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tetap kita membangun kepedulian, tetap kita membangun kebaikan di sana. Haleluya, amin, amin. Ada berapa tipe jemaat di sebuah gereja? Tipe yang pertama itu tipe tamu. Apa saudara? Tipe tamu. Kalau tamu datang ke rumah saya, kira-kira baru kenalan 1-2 hari begitu, berani buka kulkas tidak? Berani buka kulkas tidak? Berani langsung ke dapur? Itu tamu kurang ajar dan suruh tangkap polisi. Jangan jadi seperti tamu di sini, jadi jemaat di sini. Bersikap seperti tamu. Tamu itu kan hanya lihat saja. Bisa diharapkan pertolongan dari tamu kalau disuruh pulang. Beta nanti pulang, bosok mau jadi apa? Beta sudah peduli. Ya, kok beta suruh pulang? Karena tamu saja. Tidak ada yang bisa diharapkan dari seorang tamu. Haleluya, amin. Yang kedua, tipe apa yang kedua? Tipe simpatisan. Artinya dia senang di situ. Kenapa? Ada musik di sana. Nah, nyanyi juga enak-enak di sana. Apalagi kalau nyong-nyong itu, di sini ada nona-nona di sini. Yang ada yang cantik-cantik di sini, misalnya jadi mau jadi singer apa? Ini tanda sih nona nalek, nona apa begitu ya? Dia bisa produsen. Nanti minggu depan dia datang lagi. Dia bisa rajin tiap hari di sini. Tapi kira-kira bisa nggak diharapkan dia jadi bertanggung jawab di sini?
Kok dia bisa? Karena dia simpatisan. Begitu Nona sudah diambil orang, dia minggat lari saudara dari sana. Begitulah saudara yang kasih. Tipe yang kedua, simpatisan. Haleluya. Ada begitu di sini, pastilah ada di sana sini. Tipe yang ketiga itu tipe keluarga. Di sini Hildersina pasti ada To'o, ada Teo, ya toh, ada marga yang terkait keluarga namanya. Jadi jemaat di sini. Boleh tidak jadi jemaat? Boleh, karena Bapak Hilbert itu beta pun beta pun To'o, beta pun To'o. Jangan bantuan itu terlalu ini sekali beta sudah perhatikan juga. Ya, tapi tipe yang keempat ini tipe yang tertanam. Jadi jemaat penopang seperti tiang ini. Jadi pergumulan daripada gereja ini juga pergumulan dia. Kesusahan gereja ini jadi kesusahan dia. Itu yang diharapkan. Makanya ini wanita ini betul-betul dia tertanam dalam keluarga itu. Dia menganggap bahwa itu bapaknya, mamanya. Haleluya. Keluarganya dia tertanam di situ. Semua situasi di situ dia taruh di dalam pergumulannya. Jadi ketika panglima nama itu sakit, dia pun rasa sakit juga. Haleluya. Kota terlalu keras. Nah, beta kembali, beta mau supaya jemaat itu tertanam di situ. Haleluya, amin. Jadi ketika kita terangkat sama-sama. Ketika nafiri Allah dibunyikan dan sangkut Allah ditiup, maka orang-orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit, dan kita yang ada yang masih hidup diubahkan dalam sekejap mata, dan kita akan terangkat menyongsong Tuhan di udara. Ada pertemuan di udara. Haleluya, amin. Itu saya kenal dengan beliau, tapi saya terlalu dalam tidak terlalu tahu bagaimana beliau, sifat-sifatnya beliau, kebaikannya beliau. Ya, kawan sih kawan. Kalau dia punya segenap sana bisa, tapi dia tidak kepastian. Kalau dikatakan kalau pisana pasti sembuh, sudah pernah mengalami persoalan seperti itu. Ketika ada masalah sakit penyakit dihadapi oleh seseorang yang datang kepada saudara bilang, beta berdoa, pasti Tuhan sembuhkan. Kan begitu bahasa kita. Tapi kalau kita saudara kasih tidak punya pengenalan akan Tuhan dan tidak punya pengalaman bersama Tuhan, berani nggak kita katakan seperti itu? Hanya bahasa-bahasa yang tidak ada guna. Tapi ini perempuan ini luar biasa. Itu Nabi yang di Samaria itu hebat, luar biasa. Berarti dia sudah tahu, dia sudah dan sudah pernah mengalami. Haleluya, amin. Banyak orang yang tidak pernah ke Jakarta, tapi cinta Jakarta dia luar biasa. Dia sudah tahu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat Daya, Rote Barat Daya, tahu semua. Contohnya begitu, ya tuh. Tapi dia tidak pernah di sana. Alangkah indahnya kalau dia orang dari Jakarta. Haleluya. Anak Jakarta. Haleluya. Dilahirkan di Jakarta, mandi di Jakarta, cari kerja di Jakarta, berpenghasilan di Jakarta, baru datang jalan-jalan di sini. Mari kita ke Jakarta. Haleluya. Amin. Amin. Macam ini Nona Silitonga ini. Diajak kampungnya, karena dia berasal dari sana, dia tahu. Ya toh. Tapi Silitonga kalau lahir di Lampuang bagaimana? Dia tahu apa? Tidak bisa. Amin. Kita berasal dari Tuhan. Allah itu Bapa kita. Dia melahirkan kita dari firman dan rohnya. Bahkan kita pernah mengalami sesuatu dari dia. Kita bisa menceritakan bahwa Allah itu sebagai Allah yang baik. Bisa kita nikmati, dan ketika kita nikmati, kita bisa tawarkan kepada orang karena kita pernah mengalami. Haleluya, amin. Kita pernah mengalami yang baik dari Tuhan karena kita dijadikan orang baik, pikiran baik, hati baik, omong baik, kelakuan baik. Haleluya, amin. Kita tidak perlu bikin surat kelakuan baik dari polisi, cukup dari Tuhan saja. Bikin surat kelakuan baik dari Tuhan, tapi dia pencuri juga, dia berkelahi juga. Ada begitu? Itu semua yang dong itu semua pakai SKCK itu juga, surat keterangan baik semua itu. Karena mau jadi PNS dong, beta juga dulu begitu. Nah, begitu. Pernah berkelahi? Saya pernah berkelahi. Apa itu jaminan? Tidak.
Jaminannya adalah ketika kita didandani Tuhan. Amin. Amin. Mata kita didandani Tuhan, supaya mata kita